Bayangkan sebuah adegan di masa lampau. Seorang pria muda, wajahnya bercahaya penuh iman, berdiri di hadapan orang banyak yang marah. Kata-katanya menusuk hati. Kebenaran yang ia ucapkan membuat banyak orang tersinggung. Teriakan kemarahan menggema di udara. Ia ditarik, diseret keluar dari kota. Batu demi batu dilemparkan kepadanya, menghantam tubuhnya, melukai wajahnya, dan akhirnya merenggut nyawanya. Namun, di tengah penderitaan yang tak terbayangkan itu, ia menengadah ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan dengan suara penuh kasih ia berseru, "Ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Itulah kisah Santo Stefanus, diakon gereja perdana, martir pertama dalam sejarah Katolik. Seorang saksi iman yang rela mengorbankan hidupnya demi Kristus. Dan dengan darahnya, gereja bertumbuh semakin kuat. Dalam tradisi gereja Katolik, Stefanus dikenal sebagai proto-martir, artinya martir yang pertama. Kisahnya tercatat dengan jelas dalam kitab Kisah Para Rasul, khususnya pasal 6 dan 7. Stefanus bukan hanya seorang pelayan biasa. Ia adalah seorang diakon, salah satu dari 7 yang dipilih para rasul untuk membantu pelayanan kepada jemaat. Ia dikenal bijaksana, penuh Roh Kudus, berani, dan tidak takut berbicara tentang kebenaran Kristus. Namanya menjadi simbol keberanian, iman, dan pengampunan. Ia mengajarkan bahwa mengikut Kristus berarti siap memikul salib, bahkan bila salib itu berupa kematian yang penuh penderitaan. Gereja awal. Pada abad pertama, setelah Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga, para rasul mulai memberitakan Injil di Yerusalem. Banyak orang bertobat, ribuan menerima baptisan, dan gereja bertumbuh dengan pesat. Namun, pertumbuhan itu juga membawa tantangan. Ada perselisihan antara orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan yang berbahasa Yunani. Para rasul memutuskan untuk memilih 7 orang yang penuh roh, kudus dan bijaksana untuk melayani kebutuhan umat, khususnya orang miskin dan janda. Stefanus dipilih menjadi diakon. Salah satu dari 7 itu adalah Stefanus. Kitab Kisah Para Rasul menggambarkan dia sebagai seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ia bukan hanya seorang pelayan meja, tetapi juga seorang pewarta yang penuh kuasa. Ia melakukan mujizat, tanda-tanda besar, dan membela iman dengan kata-kata yang penuh hikmat. Popularitas dan kebencian. Namun popularitas dan keberanian Stefanus membuat banyak orang iri. Beberapa dari sinagoga menentangnya. Mereka tidak bisa membantah kebijaksanaan dan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada Stefanus. Karena itu mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa Stefanus menghina Musa, Taurat dan Bait Allah. Konflik, persidangan Sanhedrin. Tuduhan. Stefanus ditangkap dan dibawa ke Mahkamah Agama Yahudi, Sanhedrin. Di hadapan imam-imam besar, saksi-saksi palsu menuduhnya menghina hukum Taurat. Namun wajah Stefanus digambarkan seperti wajah malaikat, penuh damai, percaya tanpa ketakutan. Pembelaan Stefanus. Ketika ditanya oleh Imam Agung, Stefanus tidak mundur. Ia tidak membela dirinya dengan ketakutan, tetapi justru berkhotbah panjang, menceritakan sejarah keselamatan. Dari Abraham, Musa, Daud hingga Yesus Kristus. Ia menegur para pemimpin Yahudi karena keras hati, menolak Roh Kudus dan menolak Sang Mesias. Kata-katanya penuh kuasa, tetapi juga menusuk hati. Inilah yang membuat orang-orang semakin marah. Reaksi orang banyak. Ketika Stefanus berkata bahwa ia melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah, kemarahan mereka memuncak. Mereka menutup telinga, berteriak keras, lalu serentak menyeret Stefanus keluar kota. 5. Penderitaan dan martir. Dirajam dengan batu. Stefanus dilempari batu demi batu. Tubuhnya remuk, darahnya bercucuran. Namun di tengah penderitaan itu ia tetap memandang ke langit. Ia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Doa pengampunan. Lebih dahsyat lagi, kata terakhir Stefanus adalah doa pengampunan bagi mereka yang membunuhnya. "Ya Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Kalimat ini sangat mirip dengan doa Yesus di kayu salib. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Peran Saulus. Di tempat itu, ada seorang pemuda bernama Saulus, kelak dikenal sebagai Rasul Paulus, yang menyetujui pembunuhan Stefanus. Namun doa Stefanus yang penuh pengampunan akan berbuah pada pertobatan Saulus di kemudian hari. Kisah Stefanus memberikan pelajaran iman yang sangat mendalam. 1. Iman sejati diuji dalam penderitaan. Stefanus tidak hanya percaya pada Kristus saat keadaan aman, tetapi tetap setia meski nyawanya terancam. 2. Kasih lebih besar daripada kebencian. Di tengah kekerasan, Stefanus tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan doa pengampunan. 3. Pengampunan melahirkan pertobatan. Doa Stefanus menjadi benih yang berbuah dalam pertobatan Saulus, yang kemudian menjadi Santo Paulus.
rasul besar bangsa-bangsa. 4. Darah para martir adalah benih gereja. Dari kematian Stefanus, semakin banyak orang berani percaya, dan Injil menyebar keluar dari Yerusalem. 7. Penutup. Hari ini, kita mungkin tidak menghadapi rajaman batu, tetapi banyak orang Kristen tetap mengalami penganiayaan di berbagai belahan dunia. Kisah Stefanus menegur kita. Apakah kita rela setia pada Kristus, bahkan ketika ditolak, diremehkan atau menderita? Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi. Mungkin bukan martir dengan darah, tetapi martir dalam kesetiaan sehari-hari. Mengorbankan kenyamanan demi kebenaran, mengampuni orang yang menyakiti kita, tetap percaya meski hidup penuh ujian. Stefanus sudah selesai berlari, ia setia hingga akhir. Kini giliran kita untuk melanjutkan perlombaan iman itu. Itulah kisah Santo Stefanus, martir pertama Gereja Katolik. Seorang saksi iman yang berani, penuh kasih, dan rela mengampuni di tengah penderitaan. Semoga kisah ini menguatkan iman kita semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dengan begitu Anda ikut menaburkan benih iman bagi banyak orang. Sampai jumpa dalam kisah martir berikutnya.